A True Martial World, Bab 40. Judul, masing-masing memiliki skema. Keesokan paginya, anggota kamp prajurit persiapan tiba di alun-alun. Mereka sudah tahu bahwa Zhang Yuxian telah pergi. Banyak orang telah mendengar binatang Zhang Yuxian berlari kencang tadi malam. Tentu saja, itu termasuk Yi Yun. Yi Yun. Di alun-alun, Lian Chengyu memanggil Yi Yun dari jauh. Ekspresinya masih hangat. Tuan muda Lian, ada apa? Yi Yun tersenyum. Dia tahu bahwa sikap Lian Chengyu saat ini adalah tindakan untuk penduduk desa. Di alun-alun ada banyak penonton. Meskipun Lian Chengyu sudah lama ingin menyingkirkan Yi Yun, dia tidak ingin melakukannya di depan penduduk desa. Setelah menghargai Yi Yun, mungkin Zhang Yuxian akan kembali ke klan suku Lian untuk Yi Yun setelah dia menyelesaikan misinya. Bahkan jika Zhang Yuxian tidak kembali, dia mungkin bertanya tentang Yi Yun saat pemilihan kerajaan. Jika Lian Chengyu menyerang Yi Yun di depan umum, itu akan membuatnya merasa lebih baik. Namun, dengan begitu banyak orang yang menonton, berita akan menyebar. Bagaimanapun, dia tidak bisa membungkam seluruh suku. Jika masalah ini diselidiki oleh Zhang Yuxian, Lian Chengyu akan terlibat. Oleh karena itu, ia berencana menggunakan cara yang lambat dan mantap untuk menyingkirkan Yi Yun. Menyadari bahwa Lian Chengyu tidak membalikkan keadaan, Yi Yun dengan senang hati bergabung dengan latihan Tai Chi dari Lian Chengyu. Selain itu, jika mereka benar-benar pecah menjadi konflik, kekuatan Yi Yun masih belum mencukupi. Juga, Yi Yun masih belum selesai menyerap esensi tulang kuno. Yi Yun, Tuan Zhang meninggalkan catatan dan sekotak pil. Dalam catatan itu, dia menginstruksikan bahwa pil itu untuk kita berdua. Pil bagiku bukanlah obat ringan. Seseorang dengan kultivasi rendah tidak bisa memakannya. Sedangkan untukmu, ini sangat cocok untuk membangun fondasi pemula. Lian Chengyu beralasan dengan baik. Jika Yi Yun tidak tahu siapa dia akan percaya sepenuhnya. Oh, pil? Mata Yi Yun berbinar. Dia sangat bersemangat dan antisipasi. Tuan Zhang meninggalkan pil untukku? Iya. Melihat tampilan konyol Yi Yun, Lian Chengyu mencibir dalam pikirannya. Dia memang seorang yang terbelakang. Dia benar-benar percaya bahwa ada kue di langit. Tuan Zhang benar-benar murah hati. Kebaikan yang dia berikan pada kita berdua harus diingat bahkan jika kita bangkit. Lian Chengyu menepuk dan menasihati Yi Yun. Di matanya muncul niat membunuh. Dengan kepergian Zhang Yuxian, Lian Chengyu tidak bisa lagi menyembunyikan niat membunuhnya terhadap Yi Yun. Kata-kata Tuan Muda Lian bijaksana. Aku yang kecil ini tidak akan lupa, jawab Yi Yun dengan keinginan belajar yang tulus. Yi Yun, bakatmu jauh lebih besar dariku. Ketika esensi tulang kuno diekstraksi, aku bermaksud memberi kamu sebagian. Esensi tulang kuno ini tidak hanya menyangkut masa depan kita, tetapi juga menyangkut masa depan ribuan kehidupan di klan suku Lian. Aku tidak bisa mempercayai orang lain selain adik kecil Yi. Aku akan lebih yakin jika kamu memimpin pembuatan bir. Ayo lakukan dengan cara ini. Pada siang hari, kamu akan terus memurnikan tulang-tulang kuno. Jika sudah dimurnikan, kita akan mengkonsumsinya bersama sebagai saudara. Aku kemudian akan membantumu, memungkinkan kamu untuk mencapai alam kedua Mortal Blood Roh. Aku kemudian akan memberi kamu pil dari Tuan Zhang, membiarkan kultivasi kamu melangkah lebih jauh. Lian Chengyu menyeringai saat mengucapkan kata-kata itu. Yi Yun, di sisi lain, tahu itu adalah ekspresi mengejek. Tanpa Zhang Yuxian, bagi Lian Chengyu, Yi Yun hanyalah seorang anak kecil yang bisa dengan mudah diremukkan di telapak tangannya. Bahkan jika Lian Chengyu benar-benar menyiapkan pil untuknya, kemungkinan besar itu adalah racun yang bekerja lambat. Itu akan melumpuhkannya dan menyebabkan dia perlahan mati kesakitan. Tapi dari sudut pandang Lian Chengyu, tidak ada racun yang lebih baik dari racun es Frost Python. Itu tanpa obat. Menggunakan racun es Python Frost untuk membunuh Yi Yun adalah yang paling tepat. Aku akan menyelesaikan masalah apapun yang diberikan Tuan Muda Lian untukku. Yi Yun menepuk dadanya dengan jaminan. Dia berjanji seperti pemuda berdarah panas. Ketika Zhang Yuxian tiba di klan suku Lian, pemurnian tulang kuno tidak dihentikan. Lokasinya baru saja dipindahkan ke Gunung Herbal klan Lian.
Bagaimanapun, memiliki kuali besar yang menyala siang dan malam ketika Zhang Yuxian memasuki klan suku Lian tidaklah pantas. Lian Chengyu ingin menggunakan racun es untuk terus melukai Yi Yun. Perlahan-lahan akan menyebabkan dia mati dalam kematian yang menyedihkan. Itu juga akan menghilangkan kecurigaan darinya karena orang mati tidak menceritakan dongeng. Adapun Yi Yun, dia berencana untuk menyerap semua energi dari tulang kuno sebelum dia berselisih dengan Lian Chengyu. Dia ingin menerobos ke ranah pengumpulan Qi, meningkatkan kartu di tangannya. Dengan demikian, keduanya terhubung dengan baik karena masing-masing memiliki skema sendiri. Dengan itu, Yi Yun dengan senang hati pergi memperbaiki tulang-tulang kuno itu. Tentu saja, bagi Lian Chengyu, tingkah laku Yi Yun yang menggembirakan mirip dengan anak yang belum dewasa. Retret ini, aku mengirimnya ke kematiannya dan dia sangat bahagia. Bagaimana bakat aku bisa kalah dengan retret ini? Ini sangat memalukan. Lian Chengyu mencibir. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga buku-buku jarinya mengeluarkan suara ledakan yang lembut. Yi Yun merindukan tulang-tulang kuno, karena dia tidak menyerap energinya selama 3 hari. Tanpa tulang-tulang kuno yang melengkapinya dengan energi, kultivasi Yi Yun menjadi lebih lambat. Dia juga akan merasa lapar sebagai hasilnya. Bocah sialan, kau kemana saja? Pria berwajah gelap yang bertugas memperbaiki tulang membentak Yi Yun. Orang-orang ini telah begadang di Gunung Herbal Klan Lian, jadi mereka tidak mengetahui kejadian yang terjadi dengan Zhang Yuxian. Kesan mereka terhadap Yi Yun masih seperti anak yang sakit-sakitan. Jadi mereka tidak ramah padanya. Yi Yun tidak memperhatikan mereka. Dia pergi ke tempat yang dia kenal dan mulai memotong kayu. Hari ini, dia siap untuk menyerap semua energi dari tulang-tulang kuno. Karena Yi Yun tahu bahwa tidak banyak waktu tersisa. Kesabaran Lian Chengyu mungkin akan habis dalam beberapa hari. Dia harus menerobos ke tingkat Mortal Blood kelima, alam pengumpulan Qi. Menghadapi kuali yang terbakar, Yi Yun menarik napas dalam-dalam. Dalam penglihatannya, dia melihat titik cahaya yang tak berujung. Titik-titik cahaya ini seperti masakan yang lezat. Yi Yun sudah meneteskan air liur. Ayo, aku akan makan bersih. Dengan pemikiran itu, Yi Yun membayangkan pusaran ungu dengan hatinya di mata badai. Dalam sepersekian detik itu, Yi Yun merasakan tubuhnya memanas. Aliran panas mulai beredar melalui rendu erma Yi Yun yang baru saja dibuka. Setelah itu, dalam penglihatan Yi Yun, beberapa titik cahaya merah ungu muncul dari mulut kuali. Titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul dari Li Firewater dan terbang menuju Yi Yun seperti sekawanan burung. Ini, Yi Yun terkejut sesaat. Jumlah titik cahaya lebih dari yang dia perkirakan. Itu bahkan telah membentuk garis. Bes, bes, bes. Tetesan cahaya menghujani tubuh Yi Yun, memasuki meridiannya tanpa perlawanan. Yi Yun tiba-tiba merasakan tubuhnya gemetar. Dia merasa meridiannya akan meledak. Sakit sekali. Rasa sakit yang sangat hebat menyebabkan Yi Yun jatuh ke tanah. Dan energi masih memasuki tubuhnya tanpa jeda. Jika orang-orang yang memperbaiki tulang kuno bisa melihat, mereka akan melihat tubuh Yi Yun ditutupi oleh lingkaran cahaya.